yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada. Kembali kita di Sapaan Teduh kita hari ini, tanggal 21 Januari 2023, mana dengan sukacita Tuhan yang baru di tahun yang baru ini, tahun 2023 membawa kita dengan semangat baru, langkah baru dengan berkat yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mulai Sapaan Teduh kita di pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan, jikalau pagi hari ini kami berkenan kembali menyembah Engkau. Pagi hari ini kami memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan nyata dan hidup bagi kami, dan firman-Mu ini bisa kami dengar, bisa kami rasakan dan saksikan luar biasanya cinta kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, di tahun 2023 ini kita punya tagline, semangat baru mendapatkan berkat yang baru. Semangat baru mendapatkan berkat yang baru, itu yang menjadi semangat kita di tahun 2023 ini. Mari kita buka firman Tuhan yang menjadi renungan kita, yang menyapa kita di pagi hari ini. Kita buka kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 4 ayat 17. Begini firman Tuhan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sekali lagi, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi renungan kita pagi hari ini, temanya peringatan dan pengampunan. Peringatan dan pengampunan. Tentu dalam kehidupan kita banyak hal yang membuat kita kecewa, banyak hal yang membuat hati kita sedih, banyak hal yang membuat pikiran kita kacau, sehingga kita sulit melupakan orang ataupun kejadian itu tersebut. Bapak Ibu Saudara terkasih, berdasarkan ilmu psikologi, maka ketika kita mengingat, ketika kita memendam, ketika kita belum berdamai dengan satu keadaan tertentu atau kepada seorang tertentu, membuat kita sakit secara psikis dan berefek, berimbas kepada sakit kepada jiwa kita dan fisik kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih, penting sekali pengampunan. Tentu banyak hal yang membuat kita melangkah untuk memahami bagaimana pentingnya pengampunan bagi kesehatan kita, bagi iman kita, bagi kelangsungan kehidupan kita ke depan. Tentu banyak hal yang terkait dengan peringatan yang membuat kita tertegur, entah itu bencana, entah itu kejadian-kejadian tertentu yang membuat kita mengingat
betapa pentingnya Tuhan dalam kehidupan kita, betapa pentingnya kita menjaga kesehatan pikiran kita, kesehatan iman kita, sehingga berimbas, berefek kepada kesehatan fisik kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, teks kita hari ini di mana Matius ini punya karakter sendiri, memahami bagaimana Yesus. Tentu beberapa injil sinoptik lainnya punya cara berpikir, punya pandangan tersendiri mengenai Yesus. Hari ini teks kita Injil Matius, di mana Yesus punya karakter khas sendiri, dipahami sebagai guru, dipahami sebagai pengajar, dipahami sebagai ahli tafsir, gitu kira-kira. Di mana di kitab Matius ini hadirnya Yesus dipahami jelas sebagaimana telah dinubuatkan Nabi Yesaya sebelumnya, bahwa Yesus yang hadir pada saat ini, khususnya di Danau Galilea, itulah Yesus yang menjadi juru selamat. Bukan hanya bagi orang Israel saja, tetapi Yesus yang hadir bagi semua umat di dunia. Tentunya kehadiran Yesus membawa kebahagiaan dan membawa sukacita, sehingga seperti tagline kita tadi, semangat baru mendapat berkat yang baru. Artinya kita pahami betapa pentingnya sukacita Tuhan hadir dalam diri kita. Tentu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita pahami kalau di bahasa Karo tadi lebih spesifik lagi, katanya begini, jeralah kam ibas dosa dunari, sebab kini kerajaan surga ngureh deherna. Artinya ada kata dosa. Ada dosa adalah sebuah kesalahan yang sadar dan sengaja kita lakukan. Kesalahan-kesalahan yang sengaja kita lakukan, itu adalah dosa. Makanya Yesus di teks bahasa Karo lebih spesifik lagi, jerahlah kam ibas dosa dunari. Artinya berhentilah, bertobatlah, sebab kini kerajaan surga ngurah deherna. Kalau bahasa Indonesia tadi dikatakan sebab kerajaan surga sudah dekat. Tapi kalau bahasa Karo dikatakan surga ibas, sebab kini kerajaan surga ngorah deherna. Ngorah deherna adalah sebuah upaya atau pemahaman kontinu atau proses berjalan, tidak berhenti. Artinya hari demi hari kini kerajaan surga semakin dekat. Tentu langkah-langkah ini penting kita pahami. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ingat betapa kejamnya Tuhan kalau kita pahami ketika bencana datang kepada kita. Bencana erupsi Gunung Sinabung, bencana erupsi Gunung Merapi, bencana lumpur lapindo, tentu banyak bencana gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Bahkan ada kebakaran ataupun kedukaan lainnya yang menimpa setiap hati kita, setiap pribadi kita, atau kehilangan orang yang kita cintai. Tentu bagi kita ini adalah murka Allah. Ini tentu bagi kita adalah kemarahan Tuhan bagi kita umat manusia, di mana dipahami salah seorang seniman Indonesia, legend Indonesia, David Gado mengatakan, coba dengar apa jawabnya ketika dia kutanya mengapa. Sebab ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, kukabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari, tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Bapak Ibu Saudara terkasih, lirik dari lagu ini mengingatkan betapa sunyinya, betapa sedihnya jikalau keadaan kita terpuruk, sedang sendiri. Mau bercerita kepada siapapun, tidak ada yang mendengar. Mau berkeluh kesah kepada siapapun, tidak ada yang peduli. Tentu teks ini tidak terlepas sebagaimana Allah yang kita pahami memberi peringatan,
mungkin dengan bencana yang kita pahami, mungkin dengan kehilangan orang yang kita cintai. Tetapi ingatlah, peringatan yang Tuhan beri tidak pernah membuat kita hancur. Tapi peringatan itu harus kita pahami, sebagaimana Tuhan telah memberi pengampunan. Tentu kehadiran Yesus Kristus, di mana Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Bagi kita orang yang percaya, dengan garis bawah orang yang percaya mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu yang penting. Sehingga Bapak Ibu terkasih, Yesus yang hadir bagi kita memberi pengampunan. Tapi bagaimana kita menyia-nyiakan pengampunan yang Tuhan berikan? Menyia-nyiakan pengampunan yang Tuhan berikan. Coba kita lihat dari teks Ibrani pasal 2 ayat 3. Begini firman Tuhan. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksiannya oleh mereka tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus, dan dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Tentu sudah kita pahami betapa luar biasanya kasih Kristus bagi kita. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu terkasih, apakah kita sudah mengampuni orang yang membuat kita terluka, orang yang membuat kita sedih, orang yang membuat kita kecewa? Tentu langkah-langkah ini membuat kita berdamai. Betapa pentingnya perdamaian dalam diri kita, sehingga kita mendapatkan sukacita yang baru, mendapatkan semangat yang baru, mendapatkan kasih yang baru, berkat-berkat yang baru, sehingga kesehatan kita prima, kesehatan kita juga baru setiap harinya. Bapak Ibu terkasih, inilah firman Tuhan yang menjadi renungan kita saat ini, di mana Yesus telah memberikan pengampunan bagi kita. Mengapa kita menyia-nyiakan pengampunan yang Tuhan beri? Tuhan Yesus memberkati peringatan dan pengampunan hari ini. Ingatlah, maka Tuhan memberi pengampunan, mengapa kamu tidak mengampuni? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, di pagi hari ini dengan sapaan teduh kami hari ini, Tuhan mengajarkan kami betapa pentingnya kami mengampuni. Tuhan memperingati kami betapa pentingnya kami berlaku baik, kembali kepada Tuhan, mengingat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tentu dalam kehidupan kami pun akan merasakan betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati firman-Mu ini yang menyapa kami, yang memberkati kami sepanjang hari ini. Begitu juga Tuhan kami berdoa pada Runggun Cisalak, Tuhan yang memberkati pelayanannya, pendeta, pertua diaken, pengurus kategorial jemaat Runggun Cisalak. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi pelayan di tengah-tengah gereja, dan bagi jemaat pun Tuhan yang memberikan semangat yang baru untuk merasakan cinta kasih Tuhan dan merasakan luar biasanya berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Ini doa kami Bapa, kami serahkan hari ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mulai hari ini dengan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu kasih kita ucapkan doa yang telah Yesus ajarkan kita katakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, semangat baru, mendapatkan berkat yang baru, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.